Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ketiga. Sahabat Sang Sabda yang terkasih di dalam Kristus, mewartakan kualitas hidup baik dan benar merupakan tanggung jawab dari semua orang yang beriman pada Tuhan. Pewartaan yang benar itu lahir dari kualitas diri yang mau membuka telinga untuk mendengar dan menangkap tawaran-tawaran kebaikan yang diberi Allah kepada kita. Itu artinya, kualitas pewartaan memuat tanggung jawab dari pribadi untuk mengamalkan nilai-nilai pewartaan dalam dirinya sendiri. Kitab Nehemia dalam bacaan pertama pada hari Minggu biasa ketiga ini mau menceritakan tentang kualitas pewartaan yang disampaikan Ezra kepada orang-orang yang ingin mendengarkan Allah. Sikap mendengarkan sabda menjadi salah satu contoh yang tepat untuk memperkuat kualitas diri orang-orang yang mau mengikuti Allah. Dengan mendengarkan sabda, maka sukacita dan kasih Allah diberikan kepada umatnya. Kitab Nehemia dalam bacaan pertama ini menulis dengan sangat jelas, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kamu berduka cita dan menangis. Maka, untuk memperkuat kualitas diri itu, kitab Nehemia mau mengajarkan kita sikap mendengarkan sabda dan menjalankannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam seluruh karya dan tugas kita? Sudahkah kita menggunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal baik dalam seluruh proses hidup ini? Atau seringkali kita menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang tidak benar, untuk menangkap hal-hal negatif daripada hal-hal yang baik. Maka, kalau kita mau memperkuat kualitas hidup kita, pergunakan telinga kita supaya sabda itu masuk dengan baik dan meresap dalam hati kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih di dalam Kristus, jika kitab Nabi Nehemia mau mewartakan tentang kualitas Allah, maka penginjil Lukas mau menunjukkan bahwa pewartaan kualitas diri Yesus yang adalah sumber dari kebenaran dan kebaikan itu. Yesus adalah anak Allah dengan segala kekudusannya. Ia adalah putra Bapa yang setia menjalankan perintahnya. Kualitas hidup pewartaan yang dilakukan oleh Yesus sungguh diarahkan kepada Bapa. Ia sungguh menyadari bahwa kualitas hidupnya harus mengarah kepada sarana untuk memuliakan Allah. Yesus sungguh mengingatkan kita bahwa kualitas hidup baik dan benar yang ada pada dirinya adalah contoh yang baik untuk kita ikuti. Pertanyaannya juga bagi kita adalah, sudahkah kita mengikuti segala baik dan benar yang telah Tuhan tawarkan kepada kita? Sebagai putra Bapa, Yesus juga mau menunjukkan kepada umat manusia bahwa ketaatan pada Bapa dibuktikan dengan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dirinya, di mana ia harus rela mati demi keselamatan umat manusia. Yesus mau mengajarkan kepada kita kualitas kebaikan dan kebenaran itu harus dijalani walaupun sakit menjadi bagian dari hidupnya. Dengan demikian, Yesus sungguh mau meyakinkan kita semua, sahabat Sang Sabda, bahwa kalau kita mau hidup dalam kebenaran dan kebaikan itu, kalau kita mau mendapatkan kualitas hidup baik yang ditawarkan Allah kepada kita, maka tolong jangan pilah dan jangan pilih akan apapun yang terjadi dalam diri kita, termasuk penderitaan dan juga
hal-hal yang kita tidak sukai. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita masuk dalam seluruh pergumulan hidup itu dan membiarkan Tuhan bekerja dengan diri kita dan kita menjadi bertanggung jawab untuk semua apa yang dipercayakan kepada kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, saya sungguh berharap bahwa kualitas hidup baik yang telah ditawarkan oleh Tuhan itu juga menjadi bagian dari diri kita agar sukacita dan kebahagiaan itu ada pada diri kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kualitas hidup yang baik dan benar itu dapat kita jalankan dengan ajaran yang diajarkan oleh surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mau mengajarkan kita supaya mengoptimalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini kita punya kualitas hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa kemampuan kualitas hidup baik yang ada pada diri kita sungguh diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mengakui bahwa dalam hidup ini kita punya kekurangan. Tetapi kekurangan yang ada tidak menghambat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Asalkan kita terus memperbaharui diri kita dan belajar dari kekurangan-kekurangan kita supaya hal-hal baik itu dapat terjadi. Dan yang kedua, kita harus menjadi tubuh Kristus. Artinya, kalau kita menjadi tubuh Kristus, sukacita, pewartaan kebaikan dan kebenaran harus sungguh kita jalankan. Dan ini menjadi poin penting bagi kita semua, bahwa kita adalah bagian dari Kristus yang mengamalkan kebaikan dan cinta Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Sang Sabda yang terkasih, saya sungguh mau mengingatkan kalian, mari kita hidup dalam kasih dan cinta yang Tuhan tawarkan itu. Baiklah kalau kita meyakini bahwa kita punya kualitas hidup baik itu, dan mari kita membuka hati kita kepada kebaikan Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, supaya sukacita dan kemuliaan Allah sungguh ada bagi semua orang. Tuhan memberkati, selamat berjalan bersama Sang Sabda. Amin.